Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalam. Assalam adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keenam. Assalam artinya yang selamat daripada aib. Selamat sifatnya dari kekurangan dan selamat perbuatan-perbuatannya daripada kejahatan atau daripada yang jahat. Wajib kita mengimani bahwa assalam termasuk salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh kita berdoa atau memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut ya salam. Juga wajib kita mengiktikadkan bahwa tidak ada satupun di antara perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jahat. Lain halnya dengan takdir, kita wajib mengimani bahwa takdir atau qadar baik dan qadar buruk datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perbuatan berbeda dengan takdir. Ketetapan atau takdir yang jahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya sakit, hilang harta, dan lain-lain. Namun musibah-musibah yang kita terima baik pada diri kita sendiri, keluarga, atau pada yang lainnya, seumpama sakit-sakitankah, kehilangan orang yang kita cintai, dan lain-lain, sebenarnya itu bukan kejahatan atau keburukan. Kalau kita bisa menyikapi dan menerimanya, tetapi kalau kita tidak bisa menyikapi atau menerimanya sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa nikmat atau lainnya, bisa berubah menjadi kejahatan atau bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukata yusaquha illa wa kafarallahu bihi min sayi'atih. Artinya, tidak ada satupun yang menimpa muslim dari kepayahan, penyakit, duka cita, sekalipun duri yang menusuk kaki, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosanya dengan salah satu sebab-sebab tersebut. Maksudnya, musibah-musibah yang menimpa kepada diri kita, harta ataupun keluarga, itu adalah untuk menasihatkan dan membersihkan rohani kita. Umpamanya, kalau kita punya penyakit dalam tubuh, lalu dioperasi oleh dokter, apakah perbuatan dokter itu bisa kita katakan jahat? Tentu tidak, karena perbuatan dokter itu adalah satu kebaikan untuk mensehatkan tubuh kita. Demikian juga apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu musibah, tidak lain adalah untuk mensehatkan rohani kita dari penyakit-penyakit yang disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap musibah yang datang menimpa mesti kita cermati atau sikapi dengan baik. Kata para ulama, setiap musibah yang menimpa kita, apabila kita sikapi dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menaikkan martabat atau kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga setiap musibah yang menimpa, apabila kita sikapi dengan sabar, maka akan menghapuskan dosa. Sebaliknya, setiap musibah yang datang apabila disikapi dengan keluh kesah, maka itu adalah merupakan permulaan siksa
dari siksa-siksa berikutnya. Adapun pengamalan makna daripada asma Allah As-Salam ini, setelah kita mempercayai dan mengimani bahwa As-Salam ada salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dituntut mengamalkan dan menerapkan makna-makna dan tujuan yang ada pada As-Salam. Seorang hamba bisa dikatakan Abdus Salam apabila ia selamat dari beberapa perkara. Pertama, selamat dari melakukan kecurangan-kecurangan, baik hal yang bersangkutan dengan masalah harta benda seperti menyembunyikan aib barang yang dijual, kurangnya takaran timbangan, korupsi dan lain-lain. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghassana falaysa minna." Artinya, orang yang melakukan kecurangan atau menipu, orang yang melakukan kecurangan atau menipu kami bukanlah termasuk golongan kami. Kemudian yang kedua, selamat dari dendam. Dendam adalah satu kemarahan yang belum terlampiaskan di dalam hati. Orang yang di hatinya ada sifat dendam, tidak boleh baginya melakukan amar ma'ruf dan munkar atas dasar dendam tersebut. Kemudian yang ketiga, selamat dari iri dan dengki. Sabda Rasulullah SAW, "Al-hasanu ya'kul hasanat kama ta'kul naru al-hataba." Artinya kedengkian itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Keempat, selamat dari berkehendak jahat kepada orang lain. Sedikit pun dalam hatinya tidak ada terlintas niat supaya orang lain rugi dan celaka. Apabila seorang hamba mampu mengamalkan 4 perkara yang tersebut, maka hamba itu bisa disebut orang yang mempunyai hati yang selamat dari kecurangan-kecurangan, selamat dari dendam, iri hati, dan selamat daripada menghendaki jahat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, "Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim." Artinya pada hari itu harta dan anak-anak tidak berguna lagi kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Diriwayatkan di waktu Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabatnya, beliau berkata, "Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki ahli surga. Tidak berapa lama datanglah seorang laki-laki tadi." Pada besoknya Rasulullah SAW berkata lagi kepada para sahabatnya seperti perkataan pada hari yang pertama. Dan demikian itu berturut-turut sampai 3 hari. Lalu seorang sahabat yang bernama Amr bin As berkata, "Aku ingin melihat laki-laki itu. Keistimewaan apakah yang dimiliki sehingga Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut mengatakan bahwa ia adalah ahli surga?" Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu mengikutinya sampai kemudian dan berkata kepada laki-laki tersebut, "Aku minta izin untuk bermalam di rumah engkau." Akhirnya Amr bin As bermalam di rumah laki-laki itu. Lalu Amr bin As bertanya kepada laki-laki tersebut, "Beberapa kali Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau ini adalah ahli surga. Apakah yang engkau amalkan sehingga engkau seperti itu? Aku tidak melihat engkau banyak sholat." Laki-laki tadi menjawab, "Memang aku tidak punya amalan yang banyak, namun hatiku sedikit pun tidak pernah menghendaki orang lain menjadi rugi, susah dan celaka. Dalam hatiku cuma ingin orang lain senang dunia dan akhirat." Ini adalah contoh orang yang berhati selamat. Kalau hati kita selamat dari dengki, selamat dari kecurangan-kecurangan, selamat dari sifat dendam, dan juga selamat dari berkehendak jahat terhadap orang lain,
berarti kita telah mendapatkan bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, dan berhak pula untuk disebut Abdus Salam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.